Halo, welcome back to my channel Epal Simanjuntak. Wow, keren banget sob. Kali ini saya mendapatkan narasumber yang luar biasa. Alur cerita hidupnya seperti apa? Yuk ikutin terus. Jangan kemana-mana. Stay tune in channel Epal Simanjuntak. Oke sob, nih namanya Mbak siapa nih? Anik Syafaati. Anik Syafaati ya. Oke, udah berapa lama Mbak di Makau ini? Dari tahun 2003. Wow, 2003. Gila. Desember tanggal 6. Udah keren banget. 2003 umurnya berapa waktu kesini? 17 atau 18 itu lupa. Wow, lagi unyu-unyunya sob. Nah sob, jadi Mbak ini dia menawarkan jasa pemasangan kutek. Nah, harga pemasangan kutek ini seikhlasnya. Tunjukin Mbak hasilnya. Tuh keren tuh. Nanti di close up ya. Close up aja ya. Ya, jadi saya hari ini sengaja bikin konten tentang curhatan beliau karena memang sengaja di channelnya Epal Simanjuntak ini adalah meliput catatan cerita dari pekerja Indonesia yang ada di Makau. Nah, sang kutek itu tidak dipasang tarif ya, jadi seikhlasnya, dan biaya itu disumbangkan untuk tetangganya Mbak Ani yang membutuhkan dana bantuan. Nah, jadi tetangganya Mbak Ani ini anaknya ya? Bukan Anak tetangga kan? anak tetangga. Umurnya berapa? Satu kampung, ada yang 3 tahun, 4 tahun, yang punya tumor di mata. Wah. Ada yang leukemia gitu kan. Kita sebagai warga Bandengan, warga Kendal, kita cuma Kasih santunan. santunan aja, gitu aja. Nah, jadi sob, kalau kalian pengen nih kukunya cantik, terus juga beramal, ayo hubungin Mbak Ani. Nanti nomor WA-nya saya taruh di bawah ini. Jadi kalian bisa kapan aja bisa dihubungin ya saya. Iya. Nanti di WA kalau kalian pengen kuku cantik. Nah, terus kalian bisa seikhlasnya karena memang biaya ini untuk disumbangkan, totalitas disumbangkan ya, bukan untuk pribadi. Jadi dengan kita menyumbangkan sebagian rezeki kita ini bisa meringankan beban dari saudara kita yang sedang membutuhkan. Nah, yuk sekarang Mbak Ani mau pasangin kutek buat saya nih. Seperti apa? Ayo ikutin terus ya. Jangan kemana-mana. Ayo Mbak, kita. Pink. Nah sob, aku tuh suka warna pink. Tuh bisa pasang kayak gini nih dari karya sendiri atau kursus atau gimana ini saya? Dulu aku punya temen orang Cina yang ngajarin aku sih. Cuma kan sekarang corona dia nggak bisa masuk Makau, jadi belajar sendiri otodidak. Wih keren. Mau warna apa? Warna pink bunga-bunga say. Cewek Pink banget. bunga-bunga. Oke, sembari menunggu waktu. Aku kirain tomboy itu sukanya hitam loh. Ini Iya. tomboy pink. Maunya hitam cuman nih banyak banget pilihan sob, bingung mau yang mana. Yang mana aja yang bagus. Nah, ini pakar kutek ini Mbak Ani. Yang penting bagus kita Yang aja ya. penting Yang nggak cantik. kelihatan banget. Besok Benar. Yang kalem, yang simple aja deh. Okay. Tuh, jadi di sini banyak macam jenis tipe-tipenya ya sob. Kamu bisa milih sendiri sesuai dengan keinginan kamu. Tuh ada Yang warnanya biasa di itu orang gitu loh. yang disukain ya. Tuh banyak banget. Mau yang warna orang kayak gini loh Kak, ini kan halus kan, kurang serabutnya itu nggak bisa nempel. Oh gitu. Wah, udah berapa lama di Makau ini Mbak? Gimana bisa sampai Makau ini? Bagi-bagi cerita dong buat sobat-sobat di luar sana. Pertama sih aku kena tipu juga sih dari Indonesia. PT. PT. Terus setelah di Makau ya udah terpaksa cari kerjaan kan. Namanya juga udah di Makau. Maksudnya ditipu tuh gimana tuh?
katanya kerja di hotel. Taunya di Makau itu nggak ada kerjaan. Terus di sini cari kerjaan, yang penting daripada nganggur kan. Oh, Ya jadi kerja rumah tangga lagi. Oh, terbang aja tapi ternyata belum ada job gitu ya. Belum ada job. Nah, terus dapat pekerjaan. 2 tahun stay in, terus stay out lah, kerja di restoran. Oh, pertama itu kerja rumah ya. Nah, terus katanya Mbak tadi cerita sempat membawa suami juga ke sini itu ya, Mbak ya. Sempet Itu gimana ceritanya? pengantin baru dibawa ke sini cariin kerja sampai dia OS juga sih. Terus udah dapat kerja ya Selingkuh. biasa. Jadi kenal sama mantan suami ini di mana, Mbak? Ya bisa dibilang dunia maya juga, bisa dibilang lewat juga gitu loh, Mbak. Langsung oke, sob, sambil kita cerita tuh dimasukin ke sini. Tuh keren banget nih. Satunya. Sekarang kita garap tangan satunya sambil cerita ya, Sob. Jadi gini, narasumber terbaik nih. Jadi beliau ini mau sharing tentang pengalaman hidup ketika dia membawa suami untuk ke Makau, kemudian membiayai semua proses hingga mendapatkan pekerjaan, dan ketika mantan suami Mbak ini mendapat pekerjaan yang mapan dengan gaji yang bagus, tahu-tahu selingkuh, Sob. Nah, pada saat selingkuh itu kondisinya lagi hamil ya, Mbak? Iya, hamil 2 bulan. Wah, gila, hamil 2 bulan, suami selingkuh, terus gimana itu? Ya aku yang mundur loh, Mbak, aku yang pulang Indonesia. Pulang dalam kondisi hamil 2 bulan, terus melahirkan di Indonesia, Iya. dan suami nggak pernah tanggung jawab. Waktu hamil sih masih, cuma setelah anakku lahir udah bebas dah. Nah, terus itu kondisinya kayak apa tuh, Mbak, perselingkuhan itu dengan teman atau gimana? Dengan anak kerja di Hong Kong sih. Teman kenalan atau gimana? Nggak tahu, mungkin karena dia nunggu visa di Hong Kong juga sih dia, karena visanya di Makau tuh udah habis, dia harus ke Transit di Hong Kong, ninggalin Makau selama 50 hari. Mungkin di sono kenalnya aku juga nggak tahu. Oh ya, biasalah lah ya, laki-laki. Tapi Haji mumpung. waktu belum tahu aku hamil sih udah perasaan sih ya. Feeling ya. Dia selalu jawab teleponnya di dapur, udah tahu lah itu. Tapi kan perempuan pastilah ada feeling. Tapi aku kan aku nggak mau itu banyak, soalnya aku mikirnya kalau pengen rumah tangga baik itu jangan sampai nyampurin urusan suami. Aku orangnya gitu. Oh gitu. Terus itu yang perempuannya tahu nggak kalau suami Mbak itu punya istri di Makau juga? Setelah aku hamil 6 bulanan lah, mantanku itu baru ngomong sama ceweknya kalau dia tuh udah punya istri, hamil. Terus si ceweknya itu ngirimin foto mereka di hotel lah, apalah. Wah. Terus suruh aku ninggalin mantan suamiku gitu. Jadi Mbak milih mundur gitu ya? Ya, aku waktu belum lahiran aku mikir masih bertahan demi anak. Tapi setelah lahiran ya udah, menyerah gitu. Kalau nggak bisa bahagia, kalau nggak bisa buat imam yang baik, aku nggak bisa bertahan, Mbak. Jadi menyerahkan lah ya, istilahnya udah mundur deh, ambil tuh laki-laki biadab tuh. Nah, terus Mbak kemudian tuh gimana setelah melahirkan, terus apa tuh yang ada di pikiran Mbak? Apakah menyerah sama hidup? Kan kadang kita perempuan tuh kan lemah ya, udah kecewa sama pasangan yang kita pilih, terus kondisinya kita juga butuh biaya hidup. Nah, langkah apa yang membuat Mbak bisa bangkit kemudian bisa sampai saat ini? Jujur sih pertama kali tuh down banget, Mbak. Sampai aku abis lahiran minum obat diet karena kepengen badannya kecil lagi, terus menarik lah ya. Kepengen narik suami lagi.
sampai anakku tuh masuk rumah sakit lagi gara-gara aku minum obat diet itu. Kenapa? Padahal kan nggak boleh Mbak, baru lahir. Menyusui masih ya. Nyusuin aku kan. Terus sempat juga kepengen bunuh diri. Ya ampun, terus sampai nggak mau pegang anakku itu waktu itu karena aku benci sama mantanku. Tapi adanya kedua orang tua, doa orang tua, bimbingan, merintah. Akhirnya ya udah, itulah mereka itu buat semangat. Pondasi. Anakku juga buat semangat buat aku gitu. Jadi kita yang sempet down tadi bisa salah kaprah juga ya sama anak yang nggak ngerti apa-apa ya saya. Iya, makanya aku, dan berkat bimbingan orang tua pun rasa kekuatan itu numbuh lagi. Jadi membuat pemikiran kita yang tadinya negatif menjadi positif ya saya. Iya. Oke, keren banget. Nah terus kemudian apa nih langkah yang selanjutnya Mbak bangkit, terus apa itu jalan yang dulu kan kalau diperjuangkan? pulang kerja itu masakin suami, belum Karena kan nyiapin sama-sama di semuanya. Makau ya. Iya, sama-sama di Makau. Terus setelah sendiri itu buat ngelupain tuh susah. Setiap hari harus nangis lah, setiap malam. Sulit ya, masa-masa sulit banget. Susah banget. Apalagi dia suami Benar. kita gitu kan. Apalagi aku habis ngelahirin lah, emosinya masih emosi labil banget. Setelah waktu luang tuh banyak, aku pikir-pikir buat apa sih aku nangis terus. Benar. Akhirnya ya udah aku cari kesibukan kayak gini, bikin Bangkit, buku, bikin apa caranya yang bisa buat aku ngelupain seseorang. Itu Kesibukan aja lah ya. kesibukan sendiri. Nah terus kan Mbak udah lama nih ya di Makau ya, dari 2003 ya. Mbak pasti paham dong, Makau itu identik sama kota judi dan juga penuh dengan dosa ya kata orang. Karena semua surganya dunia tuh ngumpul di sini. Iya. Jadi yang namanya tempat pelacuran, perjudian itu, waduh di sini markasnya nih di Asia. Menurut Mbak sendiri nih yang di Makau ini menceritakan kehidupan kelam atau dunia gelap dari sisi Makau ini seperti apa Mbak? Karena dulu aku kerja di nightclub ya, jadi waitress, jadi tahulah dunia gelap itu Iya, macam mana. Aku juga bantuin temenku jual cewek gitu kan. Oh jadi bisa Tapi kan gini, yang penting buat aku tuh aku nggak nyakitin orang gitu aja. membantu lah. Soalnya aku juga butuh duit, Mereka juga butuh duit. Yang penting aku nggak jual tubuh, nggak nyakitin orang gitu aja. Benar. Nah jadi Mbak ternyata profesi sebagai ya bisa dibilang mami lah ya. Pernah Mbak jalanin juga ya? Pernah. Berapa lama itu Mbak? 5 tahunan sih yang langsung terjun ya. Kalau yang cuma bantu-bantu temenku itu baru. Terus gimana sih awal mulanya bisa masuk ke dunia ini? Ini kan bisa dibilang wow banget gitu ya. Dan dunia yang nggak bener ya. Nah nggak bener, cuman kan maksudnya gini, banyak orang-orang tuh nggak berani berterus terang sisi gelapnya Makau. Kadang memang tuntutan hidup di Makau tuh mengharuskan seperti itu. Jadi memang tergantung kondisi pribadi masing-masing. Cuman kadang manusia itu kan terjebak sama kesempatan. Nah kenapa bisa Mbak masuk ke segmen ini? Apakah nggak sengaja atau gimana itu? Enggak, dulunya sih jujur ya, dulunya itu butuh dana sih. Betul karena duit ya? Karena ibu sakit-sakitan, kena kencing manis, kena komplikasi. Gaji dulu itu di Makau sebagai waitress
kemauan mereka sendiri ya untuk mau jual gitu ya. Apalagi orang Vietnam loh, udah punya suami aja masih istrinya itu yang kerja loh, dijual gitu ya sengaja. Iya, walaupun kerja jadi kayak gitu itu suaminya oke aja loh. Penting menghasilkan ya. Iya, itu orang Vietnam itu gila sob. Makanya aku sampai bilang wow, ternyata ya hidup. Iya, itu hidup. Tapi orang Vietnam memang kayak gitu. Mereka tuh oke kalau mengabdi ya. Kayak gitu. Aku aja heran kok. Sampai itu suaminya yang nganterin ke temen aku itu di hotel. Ya ampun. Beneran. Karena kan Vietnam memang miskin kan. Gak ada pekerjaan kan. Iya, tapi itu istri loh Mbak, bukan kan orang gila kalau menurut kita kan hanya suami gila yang kayak gitu. Bukan cuma just best friend girlfriend gitu, itu istri loh Mbak. Makanya kan dipikir aja nggak mungkin lah segitunya. Aku aja waktu pertama kali itu aku ke Vietnam sama temanku, aku di Vietnam sana maksudnya dijual gitu. Suaminya bawa istrinya ke klub di Vietnam sana? Enggak, gini, kan aku sama temanku itu cari cewek di Vietnam. Jadi survei langsung ke Vietnam. Iya, di Vietnam itu ada mucikarinya di sana. Banyak ya. Iya. Terus aku sama temanku itu di hotel. Itu ceweknya itu yang nganterin suaminya ke hotel. Nemuin kita. Itu cantik nggak itu yang dibawa? Cantik. Dan memang pada dasarnya karena ekonomi atau memang males aja gitu? Mungkin sih kalau menurut aku ya, males aja, nggak mau capek ya, nggak mau kerja capek. Benar. Tapi kalau buat kita sih ya, wah itu gila lah, bener-beneran gila. Suami jual istri. Itu suami loh, bukan cuma teman biasa atau kalau teman biasa sih oke ya. Itu suami loh. Aku sampai bilang wah. Selama 5 tahun ya saya. Ada nggak kejadian yang mengerikan? Ya kayak ini kan sebenarnya mereka datang ya. Iya, tapi enggak sih. Kalau yang aku itu enggak, mereka ada itunya kayak kita mau ke luar negeri kan ada PT-nya. Agensi lah ya. Ada agensinya. Makanya kalau mereka bilang dijual itu bohong. Mereka kan mau sendiri. Apalagi itu dari orang luar kan, apalagi orang Cina itu. Terus itu tarif mereka itu gimana tuh, per jam atau per malam itu? 50 detik. Wow. 50 menit salah. Cuman jadi sama kayak per jam ya. Jadi kayak 1 jam loh. Itu berapa tuh tarifnya? Tergantung. Dari agensi atau pribadi itu? Kalau dari yang langsung dari klubnya itu kan ada yang kita masukin ke sauna, ada yang kita masukin ke nightclub, ada yang masukin kita ke karaoke. Ya kan? ada jenisnya ya. Jenisnya bukan sekali kita masukin kemana, enggak. Ada jenisnya. Tapi kebanyakan itu masukin ke sauna atau spa ya. Sauna atau spa. Jadi memang topengnya itu spa padahal enggak ya, wig ya. Spa plus. Jadi di sini kalau ada orang perempuan yang kerja di spa, udah tahu lah kita ya. Enggak, belum tentu juga. Ya? Gitu. Belum tentu juga. Soalnya gini say, kalau kita ya, orang kita itu kebanyakan waitress. Tapi banyak juga waitress yang kalau tamu ngasih nomor, ya udah datangin aja. Jadi kan gaji spa juga nggak banyak say. Jadi ya udah pribadi sendiri itu ya. Udah pribadi sendiri. Nggak kewajiban dari perusahaan ya. Gitu. Soalnya kan kalau ketahuan perusahaan kena pecat gitu. Bukan kena pecat, 50-50. Jadi perusahaan ngecas juga ya. Iya. Gitu ternyata. Makanya. Nah, menurut Mbak sendiri nih, orang Indonesia di Makau ini berapa persen yang kerja seperti itu? Tapi jujur ya Mbak ya. Jujuran aja. Kita jujuran aja ya. Kita buka tabir kelam sisi kelam dari Makau kan apa ya? Memang di channel saya ini itu catatan cerita pekerja Indonesia ya, khusus orang Indonesia yang ada di Makau. Dan di sini nih nggak semua manis-manis loh, nggak semua secantik foto profil ya. Banyak perjuangan yang terselip, tapi kebanyakan orang tidak mau berbagi. Nah ini saya mendapatkan narasumber keren banget karena mau dan
berani mempertanggungjawabkan pengakuannya bahwa apa yang disampaikan ini kisah nyata, bukan rekayasa ya Mbak ya. Dan ini dari pengalaman cerita hidup beliau sendiri, di mana pernah mengalami 5 tahun menjadi mucikari, di mana di saat itu memang sedang dalam kondisi membutuhkan dana besar ya untuk ekonomi lah ya. Nah, dari pengalaman 5 tahun itu kan otomatis Mbak bisa lihat sendiri lah dari kacamata Mbak lah ya. Dari yang Mbak lihat sendiri itu kira-kira berapa persen tuh pekerja Indonesia yang terjerumus di pekerjaan seperti ini? Kalau berapa persennya sih nggak pasti ya, namanya juga orang Indonesia tuh banyak banget di Makau. Cuma kan gini, tergantung orangnya. Itu banyak juga itu aku yang paling nggak suka itu ya, yang di Samcantang gitu. Sama Nepal $50 aja mau. Itu gimana tuh? Menurut aku itu bodoh aja. Cuma emang sih butuh duit, emang sih ya butuh itu, tapi janganlah sampai kayak gitu. Terlalu murah ya. Terlalu murah, cuma harga McDonald aja mau. Nah kan di sini di Makau. Nah, ntar aku banyak yang nge-judge ini ya. Siap nggak ini? Siap. Fakta ya. Fakta Saya pun itu pasti mah. channel saya akan banyak dihujat ini. Tapi ya itulah sebuah kenyataan ya sob. Kita tidak merendahkan siapapun di sini. Intinya cuman berbagi pengalaman. Mana yang baik diambil, yang tidak baik dijadikan renungan aja gitu. Jadi, Jadi kita, kan kita jangan gampang ditipu daya lah ya sama janji-janji 5 tahun. Tapi sekarang udah enggak kan Mbak? Udah kan? enggak lah. Selesai lah ya. Corona nggak ada tamu juga. Jadi Mbak ini shortly-nya dia udah memiliki pacar ya. Iya. Dan pacarnya baik banget, orang bule Amerika yang mensupport dia, jadi nggak perlu kerja, tiap bulan masuk rekening. Dan pacarnya sekarang ada di Amerika, meskipun udah 1 tahun nggak bisa kesini karena corona, tapi tetap setia ya Mbak ya. Nah, Insyaallah. amin. Ini salah satu mungkin kesakitan yang pernah Mbak ini alamin, dari pengkhianatan suami hingga harus memasuki lembah-lembah yang berduri untuk yang namanya mencari rezeki sebagai pejuang keluarga. Sampai si bule ini ngajakin nikah aja nggak mau ya Mbak. Kenapa Mbak? Trauma aja. Belum siap ya Mbak ya? Masih complicated ya? Namanya juga kita udah broken pertama kan, udah rusak pertama itu, cewek itu nggak mudah lah. Sulit lah. Nggak kayak laki-laki ya. Kalau laki-laki mana tuh umbar 1 juta janji. Kalau laki-laki mah pokoknya ada lubang aja dah. Iya. Tuh ada lubang itu, nggak tahu. Kalau gatel tuh cepetin itu Lubang belut. Lubang belut. Ini satu lagi nih Mbak, pertanyaan masa lalu nih Mbak ya. Boleh. Kan di sini kan yang namanya tadi yang kita bahas nggak cuma orang Indonesia kan. Iya. Selain Vietnam, dari mana lagi Mbak? Filipina gimana? Gitu? Filipina sedikit sih aku. Sedikit ya di sini. Cuma kebanyakan itu Cina sama Vietnam. Thailand ada nggak? Thailand dikit juga. Jadi Soalnya Thailand itu takutnya kebanyakan banci biasanya. Iya itu. Dia cantik-cantik. Kejadian kayak misalnya tamunya marah sama pelayanan atau tidak memuaskan atau ya pokoknya huru-hara, ada nggak? Pernah nggak? Dulu ada lucu banget. Kenapa tuh? Dulu itu kan ada orang Portugis yang main bola gitu kan. Dulu di sini tuh kan. Terus itu dia pengen cewek ya kan. Nah, waktu itu cewekku nggak ada, udah bookingan semua, namanya juga lagi ada balap juga kan. Kalau lagi ada event tuh rame turis ya. Nah, itu. Nah, waktu itu adalah satu banci. Nah, tapi cantik banget. Aku kira orang mabuk nggak tahu ya itu asli apa palsu. Taunya tahu itu palsu. Aku kena damprat deh gua, udah masuk hotel pula. Terus ganti. Itu udah resiko ya, muka tebel aja dah. Nah, balik lagi ke profesi Mbak yang dulu itu, keluarga tahu nggak itu? Alhamdulillah keluarga nggak pernah tahu apa yang aku lakuin di luar negeri. Terus ini bikin konten kayak gini kalau keluarga ngelihat gimana nih? Nggak masalah, namanya juga udah masa lalu. Ya? Semua manusia itu kan ada masa lalunya. Benar, ada hilapnya. Yang penting kan berubah gitu aja. Iya. Terus orang tua sendiri sekarang gimana?
Ibu udah almarhum sih. Oh, udah meninggal. Cuma bapak aja. Dan bapak adalah guru ngaji ya? Bapak guru ngaji di kampung. Nah, jadi sob, orang tua dari Mbak ini tuh adalah seorang guru ngaji. Nanti saya tampilkan fotonya di sini ya. Jadi bagaimanapun busuknya Mbak Ani ya, tapi memiliki orang tua yang benar-benar luar biasa, selalu mengajari hal baik ya Mbak ya. Iya. Kadang kelakuan itu jangan salahkan orang tuanya, tapi pilihan anak ya. Pilihan anak. Ya, bagaimanapun sisi gelap daripada perjalanan hidup ini, dan alhamdulillah sekarang udah enggak lagi ya Mbak ya. Udah enggak. Nah, sekarang udah, ini video saya sampaikan. Ini pemasangan kutek ini cantik banget dan bisa sesuai request, ada banyak macam. Kalian hanya bayar seikhlasnya dan uang itu dipakai untuk disumbangkan ke tetangga Mbak Ani ya, yang anaknya kurang beruntung seperti anakku. Mungkin anakku juga dibilang kurang beruntung sih, dia untuk orang tua. Untuk orang tua. Tapi kan keluargaku lebih sayang anakku gitu aja. Tapi setidaknya alhamdulillah sempurnalah lahirnya ya. Iya, lahirnya sempurna. Jadi Mbak Ani ini selalu mengumpulkan sedikit rezekinya untuk sumbangkan ke tetangganya tersebut, karena anak tetangga itu mengalami sakit apa Mbak? Tumor mata katanya. 2 ya? Terus sama leukemia. Itu berapa umur? Kerjaan orang tuanya apa itu? Kita kampung nelayan. Nelayan ya, dekat laut ya. Dekat laut, makanya kadang kita mikirnya juga penghasilan nggak seberapa. Ya buat makan aja susah. Apalagi sekarang corona. Bener-bener kondisi corona ini ya sob, memang menyusahkan yang lebih susah lagi gitu loh. Orang yang kaya aja susah, apalagi yang orang susah gitu. Iya, apalagi kita gitu loh. Nah, jadi sob, bantulah tetangga Mbak Eni ini dengan yaitu tadi, kalian mendapatkan kuku cantik dan kalian juga beramal. Ayo sob, buruan. Nah, udah selesai tuh, cantik banget tuh. Ayo tuh. Yang simpel. Keren. Jadi kalau kalian pengen kuku macem-macem deh, nanti saya tampilkan bentuk-bentuk hasil kuku yang udah pernah dibikin. Ini salah satunya, ini ke rumah Mbak ini santai dibikin seperti tadi prosesnya ya sob. Nah, satu lagi nih Mbak kan banyak nih huru hara nih ya, terutama di grup-grup BMI Makau tuh. Yang cantik-cantik ternyata banyak terlilit hutang. Nah, ini gimana nih pendapatnya? Karena kan Mbak udah sangat tahu banget ini Makau ya, udah puluhan tahun di sini ya, kehidupannya yang kayak apa, baik buruknya tuh gimana nih, kenapa mereka tuh bisa kayak gitu tuh, bisa terlibat hutang tuh, kenapa itu menurut mungkin Mbak? Yang pertama ya mungkin mereka tuh judi, itu yang pertama. Yang kedua, style gaya mereka, gaya hidup nggak mampu tapi kayak modelnya kayak wow gitu. Padahal itu pemaksaan kantong, aku bilangnya pemaksaan kantong. Jangan kayak gitu, jadi manusia itu apa adanya aja. Ya kan, di langit itu masih ada langit lagi atasnya. Nah, jangan terlalu tinggi, kalau jatuh sakit. Bergayalah sesuai kantong ya saya. Ya kan. Nah, jadi wanita juga gitu, jangan selalu ngandelin laki-laki, karena zaman sekarang laki-laki itu susah diandelin. Gitu aja. Dan bagi mbak-mbak yang di Makau ya, terutama nih buat sobat-sobat di Makau, ya kan, jangan percaya sama laki-laki 100%. Bener. Walaupun itu suami kamu sendiri, orang yang masih ada di samping aja bisa selingkuh loh Mbak. Hati-hati, tikungan di Makau itu kejam. Jadi harus be smart ya. Be smart. Jangan pakai rayuan, kena langsung ngelepek-ngelepek, I love you, I married you, I love you many. Cuma harga 20, 30, 50 lah McDonald. Langsung dibawa ke hotel. Week kapan gitu ya. Tapi emang gini loh Mbak, apakah Makau itu seburuk itu, atau sebenarnya itu hanya
tergantung dari orang-orangnya tuh. Karena kan yang nonton channel saya ini kan nggak cuma orang Makau, anak-anak di Makau, tapi kan seluruh dia anak Indonesia juga, seluruh orang ya Indonesia kan? di perantauan terutama ya, karena memang Makau ini bisa dikatakan tempat paling enak untuk bekerja itu di Makau. Kita dari sistem kerja, jam kerja, libur itu kita disamakan dengan penduduk lokal. Iya. Nah ini juga yang terkadang banyak menyalahgunakan kesempatan ini, ya itu tadi pergaulan bebas yang nggak bisa dihindari. Nah kayak pengalaman hidup Mbak sendiri juga tadi udah kita bahas ya. Nah ini nasihat lah, maksudnya untuk pesan-pesan mungkin buat sobat-sobat di luar sana. Pesannya sih simple aja, jalanan hidup apa adanya seperti air mengalir. Jangan terlalu tinggi. Kalau jatuh sakit kan, makanya jangan terlalu tinggi, dan jangan lupa agama. Itu aja. Ya, sebejat-bejatnya kita harus tahu agama, harus ingat sama yang di atas. Ya luar biasa. Kita nggak tahu kapan kita diambil. Jadi seburuk-buruknya profesi yang pernah beliau jalanin tuh tetap menyisihkan sebagian rezeki kepada orang-orang yang kurang beruntung ya. Salut, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak untuk sharing-sharingnya, untuk curhatnya. Semoga yang nonton juga bisa mengambil hikmah, dan apa yang pernah dilakukan jangan ditiru ya, begitu ya. Dan kita hanya memaparkan memang ini fakta kisah nyata yang pernah Mbak alamin, dan tidak ada unsur untuk menjatuhkan orang atau lain. Jadi ya kita hanya mencoba untuk menceritakan apa adanya sisi lain dari pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Makau. Tapi daripada itu juga banyak pekerja juga yang baik ya Mbak ya, yang berprestasi banyak. Makanya saya selalu memberikan informasi juga seputar Makau Peduli, kegiatan pekerja Indonesia yang positif juga. Dan di satu sisi juga kenyataan, karena memang jangan bermimpi tinggi lah di Makau ini, karena tidak semuanya berjalan mulus. Ya, terima kasih Mbak waktunya. Nah, jangan lupa salaman dulu dong tuh. Moga seneng ya Tuh sama... cantik banget tuh kukunya tuh. Nah, buat sobat-sobat yang kepingin ya, jangan takut, jangan malu, karena beliau tidak memungut patokan harganya, seikhlasnya untuk santunan yang itu tadi saya ceritakan. Nanti saya sampaikan fotonya ini ya, sob. Oke, sekali lagi terima kasih untuk like video ini, jangan lupa share dan tetap stay tune di channel Eva Simanjuntak. Dadah.